Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa 80% Selandia Baru kosong? Hampir sebagian besar wilayah daratan negara ini tidak dihuni oleh manusia. Padahal, Selandia Baru terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, iklimnya yang nyaman, dan budaya yang kaya. Lalu, apa yang menyebabkan negara ini sepi dari penduduk? Sejarah singkat Selandia Baru. Sebelum kita membahas alasan mengapa 80% Selandia Baru kosong, ada baiknya kita mengenal sedikit sejarah negara ini. Selandia Baru adalah salah satu negara di Oseania yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta beberapa pulau kecil lainnya. Nama New Zealand atau Selandia Baru diberikan oleh kartografer Belanda pada abad ke-17 yang terinspirasi dari nama provinsi Zeeland di Belanda. Suku bangsa yang menjadi pemukim pertama di Selandia Baru adalah orang-orang Maori yang datang antara tahun 950 sampai 1300 dari Polinesia Timur. Mereka membentuk berbagai suku dan budaya yang berbeda-beda di seluruh pulau. Orang-orang Eropa mulai datang ke Selandia Baru pada abad ke-17, terutama dari Inggris, Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Mereka membawa pengaruh budaya, bahasa, agama, dan hukum mereka di negara ini. Kemudian, pada tahun 1840, perwakilan dari kerajaan Inggris dan para pemimpin Maori menandatangani perjanjian Waitangi yang dianggap sebagai dokumen pendirian negara Selandia Baru. Perjanjian ini mengakui kedaulatan Inggris atas Selandia Baru, tetapi juga memberikan hak-hak tertentu kepada orang-orang Maori sebagai penduduk asli. Namun, perjanjian ini juga menimbulkan banyak konflik antara kedua kelompok tersebut. Alasan mengapa 80% Selandia Baru kosong. Nah, setelah kita mengetahui sejarah singkat Selandia Baru, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa 80% Selandia Baru kosong? Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan fenomena ini. Geografis. Salah satu alasan utama mengapa 80% Selandia Baru kosong adalah karena kondisi geografisnya yang tidak mendukung untuk pemukim manusia. Sebagian besar wilayah daratan Selandia Baru adalah pegunungan dan bukit-bukit yang curam dan sulit diakses. Selain itu, ada juga banyak gunung berapi aktif dan rawan gempa bumi di negara ini. Menurut data dari CIA World Factbook, hanya sekitar 5,3% dari luas daratan Selandia Baru yang bisa digunakan untuk pertanian. Sedangkan sisanya adalah hutan, padang rumput, rawa-rawa dan danau, sungai, gletser, dan salju. Jadi, tidak heran jika sebagian besar penduduk Selandia Baru tinggal di daerah pesisir atau daratan rendah yang lebih subur dan mudah dijangkau. Demografis. Alasan lain mengapa 80% Selandia Baru kosong adalah karena jumlah penduduknya yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya. Menurut data dari Worldmeter, pada tahun 2021, populasi Selandia Baru diperkirakan sekitar 4,9 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 18 orang per kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Oseania seperti Australia, 3 orang per kilometer persegi, dan Papua Nugini 19 orang per kilometer persegi. Selandia Baru masih tergolong padat. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti Indonesia 147 orang per kilometer persegi dan India 464 orang per kilometer persegi, Selandia Baru terlihat sangat sepi. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk Selandia Baru adalah tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Menurut data dari CIA World Factbook, pada tahun 2020, angka kelahiran Selandia Baru adalah 12,5 per 1000 penduduk. Sedangkan angka kematian adalah 7 per 1000 penduduk. Ini berarti bahwa pertumbuhan penduduk di Selandia Baru sangat lambat dan tidak cukup untuk mengisi wilayah daratannya yang sangat luas. Selain itu, ada juga faktor migrasi yang berpengaruh. Banyak orang Selandia Baru yang memilih untuk pindah ke negara lain
terutama Australia, untuk mencari peluang kerja dan pendidikan yang lebih baik. Menurut data dari statistik New Zealand, pada tahun 2019 ada sekitar 53.000 orang Selandia Baru yang bermigrasi ke luar negeri secara permanen atau jangka panjang. Sedangkan hanya ada sekitar 32.000 orang asing yang berimigrasi ke Selandia Baru. Ekonomis. Alasan selanjutnya mengapa 80% Selandia Baru kosong adalah karena faktor ekonomis. Meskipun Selandia Baru termasuk negara yang maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi, namun biaya hidup di negara ini juga sangat mahal. Menurut data dari Numbeo, indeks biaya hidup di Selandia Baru pada tahun 2021 adalah 74,93%, yang berarti lebih mahal daripada rata-rata di dunia. Salah satu komponen biaya hidup yang paling mahal di Selandia Baru adalah perumahan. Biaya hidup yang tinggi ini membuat banyak orang Selandia Baru tidak mampu atau tidak mau untuk tinggal di daerah-daerah terpencil atau pedesaan yang jauh dari fasilitas umum dan kesempatan kerja. Mereka lebih memilih untuk tinggal di daerah perkotaan yang modern dan berkembang. Menurut data dari World Bank, pada tahun 2019, sekitar 86% penduduk Selandia Baru tinggal di daerah perkotaan. Tentunya setelah memahami alasan-alasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Selandia Baru memiliki kondisi geografis yang tidak mendukung untuk pemukiman manusia. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya, serta biaya hidup yang tinggi. Itulah yang menjadi faktor mengapa 80% Selandia Baru itu kosong. Terima kasih yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalahin tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini.